Hai guys, apa kabar semuanya? I hope that you're doing great and you're in a good shape. Apa kabar semuanya? Semoga kita semua dalam keadaan baik dan sehat. Yes, it's a new setting di kamar saya karena device yang biasa saya pakai kebetulan hari ini tidak berfungsi dengan baik. Sebenarnya mikrofonnya sih, ingat gak sih yang minggu lalu tuh saya pakai mikrofon. Mikrofonnya kayaknya kehabisan baterai, jadi memang kurang maksimal jadinya dan I don't know if this new setting is going to be better dan mungkin saya akan pakai setting yang ini. Berikut dengan lampunya ada beberapa lampu. Coba saya atur dulu lampunya. Ah, terlalu terang ya di sini ya. Oke, berarti harus di. Oke, ini lebih teduh. Right. So I set a few lamps gitu ya. Ada beberapa lampu yang saya setting. Oke, ini ke sini, ini ke sini. Gimana? Nah, it's better, right? Lebih baik kan ya? Mudah-mudahan suaranya bagus, dapat terima dengan baik. Ya, settingnya begini karena ada lampu satu, kedua, ya pakai ini. Dan ya, mudah-mudahan setting ini jadi setting yang oke gitu ya. Wah, ini ada lemari di giniin biar nggak ada pantulan di sebelah sana. Well, anyway, welcome to another edition of Upscale Project Online Presentation Club. Yay! So this club is dedicated for you and for all of us yang mau belajar dan mau meningkatkan hmm, network tentunya. Ujungnya network sih. Dan tentunya buat teman-teman yang mau belajar tentang presentation dari satu sama lain, cerita tentang pengalamannya, well, it's always welcome, always welcome. Jadi teman-teman silakan aja kalau nanti mau daftar gitu ya, mau ngobrol, sharing session berdua, bertiga, it's a club anyway gitu. You can come, you can go. And I was hoping that I could be consistent in doing this. Saya bisa konsisten melakukan ini. Dan well, ya itu. Oke. I don't know apakah pakai kacamata jadi lebih baik. Gitu kan. Oke. Oh, kelihatan lampunya. Anyway, saya coba nggak pakai kacamata ya, because gini, kadang-kadang pakai kacamata tuh eh, melelahkan. Walaupun secara branding saya suka pakai kacamata. Kalau teman-teman perhatikan foto saya tuh banyak banget pakai kacamata. Kacamata yang kotak ya, biasanya kayak gini nih. Anyway, ini saya udah pakai 10 tahun. Lebih kayaknya, 11 tahun, 12 tahun. Ya, dan masih awet. Karena waktu itu saya eh, berpikir bahwa kalau mau invest, ya sekalian. Kalau mau investasi, ya sekalian. Gitu. Beli yang agak mahal sedikit, sehingga bisa pakainya lama. Aku gak parno ya sama yang area di sini. Anyway, I'm not gonna make it. I'm not gonna be that long actually. Tapi just going to back to the point. Ngomong-ngomong tentang kacamata ini udah bertahun-tahun dan it's actually a good investment walaupun udah nggak up to date. Tapi banyak sekali momen di mana saya um, menggunakan kacamata ini untuk kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan personal branding saya, ngajar, sharing dan sebagainya. Tapi today I'm gonna try my new look, ya, sedikit berbeda look. Hari ini saya mau lanjut ya tentang first impression gitu ya. I don't know this May kayaknya masih ada satu hari lagi di bulan Mei ini gitu ya. Tunggu saya lihat kalender dulu. Kayaknya masih ada setelah tanggal 22 ini masih ada satu lagi deh kayaknya ya. Nah, here we go. Oke, masih ada satu lagi tanggal 29. Dan 29 akan menjadi apa namanya? Minggu terakhir untuk membahas tentang apa namanya? First impression. Oh, ini contekan saya ada di sini sebelah saya gitu ya. So, wow, this new setting ini agak-agak banyak adjustment gitu ya. Saya nggak pakai latihan dulu lagi tadi, tapi nggak apa-apa. Oke, jadi di hari ini kita masih akan bahas tentang first impression, bagaimana sebuah kesan pertama itu dapat meninggalkan kesan yang baik.
ya, yang bekas ya, kata-kata membekas. Dan minggu lalu saya bicara tentang hmm, sufficiently unique. Langsung aja, apa namanya, nonton videonya, video rekamannya di minggu lalu tanggal 12 Mei, marking ya. Jadi saya coba share di sini atau bisa langsung cek aja kali ya di YouTube, di link YouTube yang ada ini gitu ya, bisa dicek. Em, Kalau kita bicara first impression, kita harus kembali kepada definisi. Jadi definisi apa yang menentukan first impression kita. Nah, dari definisi ini tentunya nanti akan kita lihat, excuse me, seberapa dalam kamu paham tentang first impression. Nah, ini dari tadi saya ulang-ulang terus first impression, because ini di teksnya ini di contekan saya ini ya, ada banyak first impression. Nah, coba definition, saya mau masuk ke definisi gitu ya. Kenapa? Karena kita nggak bisa menentukan impresi kita kepada orang lain, atau gimana cara meninggalkan kesan kepada orang lain kalau kita nggak tahu apa itu first impression, apa itu kesan pertama. Itu apa yang menjadi alasan kita kenapa kita harus membuat sebuah atau merencanakan sebuah skenario untuk meninggalkan kesan pertama kita kepada orang lain. Itu sudah dibahas minggu lalu. Nah, kenapa pentingnya? Karena kita harusnya menampilkan keunikan kita as a person, as an individual yang punya skill, yang punya kemampuan. Oke. Nah, eh, first impression atau kesan pertama adalah kesimpulan cepat atau kesimpulan instan yang kita ambil saat pertama kali bertemu dengan seseorang. Sekali lagi, kesan pertama adalah kesimpulan instan yang kita ambil saat pertama kali bertemu dengan seseorang atau berinteraksi dengan orang. Saya selalu berkata dari beberapa dua video sebelumnya gitu ya, di apa di sharing saya tentang first impression. First impression itu adalah ketika kita berjumpa dengan orang lain, tidak hanya baru pertama kali, tapi kesekian kalinya ketemu. It's always a first impression. Kenapa? Karena people change. Ketika ketemu orang lain, kita udah lakukan ini, itu ya, pakai kacamata misalnya, dia pasti lupa. Saya bisa asumsi pasti. Kenapa? Karena 50-50. Pasti ada yang lupa. Tapi ketika bertemu lagi, pastikan dia ingat ciri khas kita. Pastikan dia ingat kesan pertama. Dan itu harus kita bangun terus. We have to build that over time. Waktu ke waktu. Nah, untuk bisa menentukan kesan pertama itu, ya, kita mesti tahu dong, gitu, definisinya. Nah, definisinya ada kesimpulan instan. Jadi, artinya kalau instan berarti cepat. Sesuatu yang cepat itu adalah sesuatu yang mudah lupa. Easy come, easy go pasti. Gitu ya. Nah, em, penilaian atau kesimpulan instan ini ya dengan cepat menyerap informasi tentang seseorang, bentuk wajah, pakaian, postur tubuh, dan nada suara. Nada suara nggak selalu diingat, tapi bahasa tubuh, kacamata, baju yang digunakan, secara visual, itu pasti akan diingat. Kenapa? Karena manusia rata-rata di dunia ini 60%. 60%-nya itu adalah makhluk yang visual, artinya mereka mengandalkan ingatan dari visual mereka. Nah, suka, saya tuh audio, saya ingat kata-kata, ingat nada, ingat intonasi, semua saya ingat. Saya bisa rekam itu. Jeleknya adalah, gitu ya, saya kurang bisa ingat um, wajah seseorang. Saya tahu namanya karena saya dengar namanya, tapi wajahnya seperti apa tuh, yang mana ya, gitu. Dan seringkali lupa. And I'm still working on it. Yes, I'm okay with that.
Saya sangat content, sangat tenang gitu ya, nggak panik gitu. Tapi I'm still apa learning gitu ya untuk bisa menjadi orang yang visual dan mengingat gitu ya. Nah, em, kenapa matters? Because it's last, tentu aja gitu ya. Dan karena yang last itu karena yang last itu panjang gitu ya. Jadi kesimpulan instan itu harus dipikirkan dengan baik-baik dengan perencanaan yang matang. Artinya harus direncanakan. Even though in a split second you want to engage with people, plan them. Plan how you're going to introduce yourself. Plan how you're going to engage with them. Kenapa? Karena pesan-pesan dalam tanda petik yang kecil-kecil itu, kacamata, baju hitam, Snoopy misalnya, itu masuk ke alam bawah sadar mereka, disimpan dalam sebuah bentuk informasi dan disimpan. Jadi next time kalau ketemu orang ini si Ruben nih yang pakai kacamata, lalu pakai baju hitam, rambutnya ya lurus-lurus gitu, maka informasi itu akan dicari oleh otaknya dan ketemu nih. Oh, oh, dia ya, oh iya, iya tahu-tahu. Nah, biasanya saya akan konfirmasi lagi. Are we talking about the same person? Kalau the same person, kalau personnya sama, gitu ya. Nah berarti benar, impresinya benar, gitu ya. Nah, excuse me. Um, ini saya catatnya dalam bahasa Inggris, ya, because kalau dari terjemahkan ke dalam bahasa sih jadi panjang dan agak-agak. hmm. Sebenarnya jujur aja, I prefer to read the definition in English. Okay. First impression matters because they are largely subconscious. Largely subconscious. First impression are very persistent. Harusnya sangat persistent. Sangat hmm, persistent tuh apa ya? Hmm, sangat rutin gitu ya. Artinya ya very persistent gitu. Sangat sangat rutin dan even in the face of contrary evidence, gitu ya, sangat kuat gitu ya. First impression are very persistent, sangat kuat. Bahkan hmm, dalam konteks yang tidak sesuai dengan bukti-bukti yang ada. Artinya begini, ah kalau ada orang yang berkata bahwa si Ruben kok bawel ya gitu. Lalu Anda bilang, enggak kok, dia nggak bawel karena memang ya perannya aja sebagai seorang yang harus berkata-kata, jadi harus bawel sedikit gitu. Em, karena sangat subjektif first impression itu gitu. Because of our implicit biases and cognitive biases, we see the world and other people through our own set of filters. Jadi kita punya penilaian sendiri kepada orang lain terhadap first impression yang dia tampilkan. So all of your relationship are affected by the first impression that you make. Wow, man, this is so powerful. Semua bentuk hubungan interaksi antar manusia dipengaruhi oleh kesan pertama yang kita buat. Isn't it powerful? Yeah. Okay, let me continue. A good first impression also tends to provide opportunities. Potential customers would be more likely to become actual customers. Referral through networking can result in the new job offer. Contoh dari first impression untuk menimbulkan atau mencapai kesimpulan instan yang efektif. Your body language, your eye contact, your tone of voice, itu udah pasti. Ability to listen. Nah, this is very important. The ability to listen to others all make you a great communicator.
Jadi body language, eye contact, tone of voice, and ability to listen to others. Four. Dan menurut saya yang paling penting adalah listen to others. Will make you a great communicator. Di tempat gym tadi saya ketemu dengan seorang atlet ski. He's from Europe. Saya nggak tahu jelasnya di mana. I think it's Switzerland or something. Atlet ski itu biasanya di north side of this of the hemisphere, ya, bagian utara yang banyak saljunya, Greenwich, Iceland, ya. Terus ada ya Eropa, Switzerland, dan banyak tempat-tempat lain yang ada gunung esnya gitu ya, karena altitude ski. So first impression yang saya bangun waktu itu adalah kita manggut-manggut di apa namanya, di lagu yang sama judulnya. Saya lupa judul lagunya apa, tapi kita manggut-manggut gitu, dan kita, "Yeah, you like the song?" I said, and I was like, "Yeah, yeah, I kind of like it, but I don't know who sing it." I think saya sebut specific name. I think it's Diane Warwick gitu ya. Walk On By, I think Diane Warwick, or I don't know. Kayaknya I think ini juga udah remake kayaknya. I think somebody used the song to for I think somebody used the song Seal, I think, Walk On By. The title of the song is Walk On By. And yeah, wow, it's a good song. Yeah, I think it's a recycle song, I think. Yeah, it is. And he just browse and, yeah, look, 20 something artists, use the song, recycle the song. Then anyway, there's the first impression that we make about songs. And tadi ya, saya ngobrol dengan dia dan ternyata dia atlet ski. Pembicaraan yang dimulai adalah begini. Wow, jadi gini, ada satu di tempat gym saya tuh ada challenge gitu ya buat para membernya gitu, member gym nih. Nah, challenge ini salah satunya adalah harus angkat in total 120 for male and 80 or 85 for female. I'm not sure. Tapi it was very heavy, and the one that lifted harus menghempaskannya gitu ya, barbelnya terus dihempaskan. And I was like, oh man, this guy is good. Yeah, he said, yeah, he's good. And I asked him, did you uh did you did you join the challenge? Join challenge-nya nggak gitu? Oh enggak gitu ya. Dia bilang saya udah terlalu banyak challenge katanya. Well, saya barusan flip the lamp. Well, dia bilang udah terlalu banyak challenge gitu. Wow, okay. Yeah, I used to be an athlete and blah blah blah. And he says, oh, okay. And di sini tuh langsung bilang, okay, I have to listen to him. Nah, biasanya dia pulang langsung pulang. Tapi tadi tuh kayak dia, hey, see you. Terus kayak, wow, he remembered me. Yep. And I listen to him. He said, oh really? Oh yeah. I just do that. Gitu, nggak tahu mesti ngapain gitu sebenarnya. Ya dengerin orang yang harus merespon kan gitu, kayak responnya harus hai hai ya, oke, gitu ya. Nice, very nice gitu. Dan everything went well, ya. Pembicaraan itu harus terpotong karena kita harus we have to start class. So the point of my story adalah listening effectively and actively is very very important, karena itu akan ningkatin skill komunikasi kita. Ya, it will make us a great communicator. Bukankah semua orang mau menjadi great communicator? Cuma nggak mau bikin PR-nya. Well, you know what? Ini buat saya juga.
gitu. Saya tidak mengatakan bahwa saya orang yang paling oke, paling hebat. Ya, saya masih dalam proses belajar. Ada waktunya di mana saya juga hilaf juga. Artinya nggak pay attention gitu ya, kelupaan. Tadi orangnya siapa ya gitu. Nah, yang gitu-gitu tuh yang apa namanya? Oh, terlalu kuat lampunya. Keren. Sorry. Tadi sama mana? Ada yang apa namanya? Saya masih dalam proses belajar maksudnya. Masih banyak orang-orang yang lebih hebat dari saya. That's what I'm going to talk about. Dan tentunya orang-orang itu punya pengalaman yang berbeda-beda. So I don't want to compare me with other people yang secara apple to apple. Kenapa? Karena pengalaman kita beda pasti. Pilihan hidup kita beda. Jadi agak nggak fair kalau saya harus compare me and you gitu. Karena kamu pun juga punya kekuatan. You have your own strength, you have your own greatness inside you. So yeah, that's the thing gitu ya. Um, dan gimana caranya create a lasting first impression by actively listening? Saya catat. Kamu harus menampilkan sikap percaya diri. Waduh, mantap ya. Express confidence. They say confidence is the key, and this is especially true. It's true. It's the key. When it comes to making a lasting impression, you have to somehow be in the same level. That's my statement. Somehow teman-teman harus berada di level yang sama. Artinya nggak lebih rendah, juga tidak lebih gitu dia. Just ya, lo jago, gue juga jago gitu. That's the mindset gitu. Tapi gue jagonya pasti berbeda sama lo. Tapi gue juga punya keunggulan kok. Gitu. Jadi nggak perlu, and it's not bragging yourself. Dalam kadar yang pas, itu nggak bragging kok. Itu nggak berlebihan gitu. Yang penting harus disampaikan secara body language, secara eye contact dan semuanya ya, secara verbal, listening skills and everything. Itu harus pas takarannya, nggak boleh terlalu berlebihan juga. Kayak lagi dengerin itu, oh ya, really, oh wow, kayak lebay gitu. Aku kayak tadi cuma belajar, aku belajar untuk kayak apa namanya, cuma kayak, oh really, wow, must be good. Yeah, you've been an athlete, you must have influence in your business because you're an athlete. Usually athlete doing business kind of similar with what they did in the past, right? And yes, saya akhirnya tahu bahwa dia seorang konsultan untuk sebuah perusahaan, gitu, konsultan buat sepatu sport. Isn't it amazing bisa kenal orang sehebat dia? How he's opening up. I mean, I don't know kapan bisa ketemu lagi. Anyway, I repeat ya, saya ulang ya. They say confidence is the key. Yes, this is true, especially when it comes to making lasting impression. Kalau mau punya impresi yang panjang, harus menampilkan confident atau self confident. Show curiosity. This is a good tip. Jadi yang kedua adalah, yang pertama confident, yang kedua adalah harus menunjukkan rasa ingin tahu terhadap orang lain. Nah, kita nggak ada tuh di situ. Jujur li, bahasa apa itu? Jujur ya, kita di Indonesia tidak diajarkan untuk menjadi seorang pendengar yang baik dan terutama tidak memberikan apresiasi yang sesuai kepada orang lain. Saya berharap melalui klub ini kita bisa belajar hal tersebut, bisa memberikan apresiasi yang baik, yang proper terhadap orang lain. In terms of presentation, tentu. Ketiga, demonstrate your passion. Tunjukkan passion, mana nyamuk? Tunjukkan passion kamu sebagai seorang yang memperhatikan dia, yang mendengarkan dia gitu. Show it, really, show it. Okay.
Show that you're proactive and communicate your voice clearly. One, express confidence. It's very important if you want to make a true, long lasting impression. Second, show curiosity. Tunjukkan rasa ingin tahu kamu terhadap orang tersebut. Ketiga, tunjukkan atau demonstrasikan your passion. Demonstrate your passion, whatever it is. Is it about food? Is it about sport? Everything. Show that you're proactive, artinya aktif. Proaktif, lebih proaktif mendengarkan. Kau intens mendengarkan dia, intens menjadi bagian dari percakapan tersebut. Dan last but not least, communicate clearly. Kita akan melanjutkan di pertemuan selanjutnya. But I want to close with this. You know what, that it sounds simple ya. Show confidence atau express confidence, show curiosity, demonstrate your passion, show that you're proactive, and communicate with clear voice, ya, sehingga orang bisa paham apa yang kamu sampaikan. Ya, if you have a problem untuk menyusun kata-kata dalam bahasa Inggris, pastikan kosakatanya lebih banyak. Pastikan itu, rencanakan itu, ngomong apa, definisinya apa. Please explain your question atau explain your curiosity. And last but not least, gitu ya. You know what? It sounds simple, kelima hal tersebut. Tapi being polite, menjadi orang yang sopan adalah resep yang paling manjur untuk meninggalkan lasting good impression. Untuk meninggalkan impresi yang baik dalam jangka waktu yang panjang. Being nice, menjadi nice tuh apa ya, nice gitu. Nice tuh apa ya bahasa Indonesianya? Baik gitu ya. Ya, kata-katanya baik, cuman saya bisa gambarkan lah. Nice itu tuh kayak gimana? Helpful, nice, kayak menyapa, nice, hai. Ya, itu kata-kata bahasa Indonesianya baik gitu. Tapi ini ada kata-kata yang namanya nice. Nice ini tuh ya itu tadi menyapa, being attentive dan sebagainya. Oh, banyak ya. Um, jadi being nice from your words, dari kata-katamu, memberikan apresiasi. Just as much as it comes from your body language. Walaupun hanya sekedar ditampilkan dari bahasa tubuh saja, something as simple as smiling, sesederhana tersenyum terhadap respon atau terhadap respon untuk merespon maksud saya, untuk merespon percakapan tersebut. Ya. Senyum ketika bicara, senyum ketika mendengar, atau berinteraksi dengan orang tersebut, orang lain, dengan eye contact kita, in a way that shows interest, can go a long way. Dalam sebuah cara yang menunjukkan bahwa kita tuh tertarik akan orang tersebut. Can go a long way. Akan panjang gitu loh impresinya. Jadi to wrap things up for today's presentation club, polite, being nice is always, always works in building your first impression to a long lasting and remembered impression of yours. There you go. That's it. I'm done. So make sure that tanggal 29 nanti kamu datang lagi di Presentation Club, and I hope that you're enjoying your time with your family karena hari Rabu ya, besok udah mulai, besok kayaknya libur gitu ya. Aku nggak tahu apakah hari ini udah cuti bersama apa enggak. Saya sih nggak cuti karena kerjanya dari rumah kan.
Rabu, Kamis libur, dan Jumat gitu ya. Jumat kayaknya kita bersama atau gimana, I don't know. Tapi please enjoy your time with your family. Please build a good impression with your family, with your wife, with your sons and daughters, and your loved ones, of course. Make sure they remember that you are a polite and nice person. Because being kind is always the good recipe. Dah, segitu aja. I'm not going to prolong this. Um, yeah, please make sure that you register in my Instagram. Please DM me for any questions if you want to join the club. I'll make this club as consistent as possible. All right. This one is recorded, so you can always watch it again. And I hope that what I've shared to you can be useful. Make sure that you know what you are doing in planning a good first impression slash long lasting impact on your impression. Kayaknya saya ngomongnya campur-campur terus ya. Bahasa Indonesia ada bahasa Inggris. Udahlah, nggak apa-apa. It's a club anyway. Anyway, bukan sesuatu yang terlalu serius, but I hope that you get my point, right? Mencoba mencari pembenaran karena kadang-kadang sedikit tentang cara saya berpikir. Kadang-kadang saya tuh mikir dalam bahasa Inggris dan sulit untuk menerjemahkan ke dalam bahasa Indonesia gitu tanpa teks. Begitupun sebaliknya gitu. Kalau saya mau terima dalam bahasa Inggris apa konteksnya gitu. Jadi saya juga mix gitu in between. Jadi please forgive me. I'm also learning untuk bisa menjaga itu dengan konsisten. Artinya kalau bahasa Indonesia udah bahasa Indonesia aja, bahasa Inggris ya bahasa Inggris aja. Tapi kalau misalnya memang di mix ya udah. Teman saya berharap teman-teman bisa memahaminya. Dan ini bukan yang terlalu formal, jadi ya bisa di-manage lah ya ekspektasinya. Alright guys, I'm gonna see you next week. Today's March, no, it's May 22nd. So I'm gonna see you on May 29th. The last episode, no, not the last episode, the last topic about first impression. See you next week. Bye bye. Bye bye.